عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan salah satu di antara khasais al-ummatil Muhammadiyah yang disebutkan di dalam kitabnya guru besar kita Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang beliau berikan judul Khasais al-ummatil Muhammadiyah, kekhususan ya yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan itu adalah syaraful wudu, ya, keutamaan daripada wudu, wa fadluh, dan kemuliaan, ya, kelebihan-kelebihannya, ya. Jadi masalah wudu hal yang kelihatannya sepele, tapi wudu itu sangat menentukan, ya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullahu taala, ya, bahwa wudu itu adalah awal daripada hidayah itu. Kalau ingin mendapatkan hidayah, maka sering-seringlah berwudu, ya. Lebih-lebih para santri, lebih-lebih para penuntut ilmu, ya. Guru besar kita Al-Maghfurullah Al-Allamah Maulana Syekh Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani Al-Mashhur, ya. Beliau sering menyampaikan di depan para santri bahwa kalau kalian ingin sukses, kalian ingin mendapatkan ilmu yang berkah, maka tetaplah dalam keadaan berwudu, ya. Jangan biarkan diri kita dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil, ya, apalagi hadas besar, ya. Kalau kita sudah berhadas, kentut, kencing, ya, atau yang lainnya, silakan wudu lagi, ya. Berwudu terus, ya, supaya tubuh kita tetap bersih, ya. Maka di dalam kitab ini disebutkan wa min syarafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhihi al-ummah ma'addahu Allah min ats-tsawab al-jazil wal fadl al-jamil al-wudu.
Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjanjikan, telah menyiapkan pahala yang sangat besar dan keutamaan yang luar biasa dari wudu itu sendiri, ya. Famin dzalik, di antaranya annal wudu yutahhirul insan minal khataaya wa yunazzifu jawarihahu wahidatan, ya. Bahwasanya wudu itu akan membersihkan manusia dari segala kotoran, baik itu yang jasmani maupun rohani. Dosa itu termasuk kotoran yang sifatnya rohani, ya. Setiap kita melakukan dosa, ya, maka kotorlah roh kita. Hati kita akan ternodai, ya. Kullama aznabta dzamban nuqitat fi qulubikum nuqtatun saw. Setiap kalian melakukan dosa, maka meneteslah di hati kita itu tetesan hitam, ya. Setiap ditambah lagi, maka tetesan hitam itu akan menjadi ron, ya, noda, ya, bukan hanya tetesan lagi tapi sudah ternodai sudah. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, ini bahaya ini. Kalau sudah tertutup hati kita oleh noda hitam itu, maka hidayah akan sulit bisa masuk ke dalam diri kita. Terhalang oleh ron yang tadi itu, ya, noda hitam, ya. Maka untuk membersihkan itu diantaranya adalah berwudu. Cuma supaya wudu itu membersihkan kedua-duanya, bukan hanya jasmani saja, tetapi bisa membasuh rohani juga, harus dibarengi dengan zikir, harus dibarengi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan membuat dosa-dosa kita keluar. Dari sejak basuh tangan, ya, kita basuh tangan kita ingat Allah. Jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita mohon kepada Allah keberkahan, ya. Ada doa-doa setiap basuhan a'dha atau jawarih kita, ada doanya masing-masing. Itu dijelaskan juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, ya. Supaya apa? Supaya hati kita tetap ingat kepada Allah. Nah, bukan hanya sekedar kita basuh-basuh begitu aja, ya. Ini anakku, para santri semuanya, ya. Tolong diperhatikan, ya. Diamalkan, ya. Sebagian dari orang tua kalian juga ikut menyaksikan acara ini, ya. Banyak yang menyampaikan salam kepada kalian lewat online, ya. Ya, mereka berterima kasih. Alhamdulillah kami bisa juga menyaksikan pengajian subuh, ya. Jadi mereka bisa, ya, merasa dekat dengan anak-anaknya walaupun jauh, ya. Jauh jarak tetapi didekatkan oleh internet. Didekatkan oleh online ini, alhamdulillah, ya. Ternyata jarak tidak membatasi kita untuk bisa selalu bersilaturahim. Jadi anakku semua, di saat kalian wudu, jangan lupa itu, ya. Bahkan insyaallah nanti itu harus dihafal itu, bacaan-bacaan wudu itu, ya. Gimana di saat kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, seterusnya. Di saat kita membasuh tangan, ya, Allahumma a'ti kitabi an yamini
Ya Allah, berikan kitab saya lewat kanan. Ya. Saat kita basuh kiri, ya kita mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiya kitabi an shimali aw min wara'i zahri. Ya Allah, mohon perlindungan darimu supaya jangan sampai kau berikan kitab saya lewat kiri, apalagi lewat belakang. Tuh, terus kita baca. Ya. Waktu basuh ke telinga apa? Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Ya, kalau tidak hafal bahasa Arabnya, paling tidak kita masukkan makna daripada doa itu ke dalam hati kita. Secara bahasa kita, dengan hati kita berdoa. Lebih-lebih kalau kita lagi wudu di toilet, ya jangan terlalu besar berdoanya, cukup dengan hati, karena di dalam WC itu di jeding, ya kurang bagus kita berzikir di sana, ya dengan mengucapkannya. Tapi kalau dalam hati berdoa tidak masalah, ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas satu persatu nanti kaifiat wudu sesuai dengan yang dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, insyaallah, supaya itu menjadi awal hidayah kalian menuntut ilmu di tempat ini, ya mudah-mudahan diberikan hidayah. Ya, pernah mungkin saya ceritakan ya. Namun sebelumnya saya lupa tadi, ini kita bacakan Fatihah sebelum kita lanjut. Ada sumbangan untuk penggalian sumur, ya, yang diniatkan untuk ninikda kami Haji Nur Said, nggih. Dimasukkan amalnya 150.000. Mudah-mudahan ya ninikda di dalam kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan, diampuni segala dosa-dosanya bisirril Fatihah. Amin. Nggih. Jadi pernah mungkin saya ceritakan bagaimana orang yang ingin mencari ilmu yang bisa membuat batu menjadi emas. Ya. Ini kisah tapi perlu sekali, dan ini pernah langsung diceritakan oleh guru kami, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya. Jadi orang ini sudah mencari rezeki ke sana ke sini tapi tidak kaya-kaya. Bukannya kekayaannya yang bertambah, justru hutangnya yang bertambah. Akhirnya dia ingin mencari guru bagaimana supaya diberikan ilmu yang bisa merubah batu menjadi emas. Ini santri, tolong dengarkan yang baru-baru terutama. Nih, perhatikan. Akhirnya dia tanya ke sana ke sini, di mana guru yang hebat? Sampai dia bertemu dengan seorang yang kenal dengan seorang ulama. Oh, kalau kamu mau mencari ilmu yang kayak gini, ada guru hebat, ulama besar. Nuntutlah ilmu ke sana. Pasti bisa diajarkan. Akhirnya dia senang, berangkat dia. Dia sampailah suatu pondok pesantren besar, ulama besar, ya. Ya Syekh, saya ingin menuntut ilmu kepada Anda. Saya ingin nyantri, tetapi saya tidak mau ilmu yang lain-lain. Saya hanya minta satu ilmu saja. Hanya ingin supaya bisa saya nantinya membuat batu menjadi emas, merubah batu menjadi uang. Nah, itu baru. Itu saja yang saya mau. Kalau ilmu yang lain-lain udah saya nggak mau. Oh, gampang. Hanya itu kamu mau? Iya, cukup sudah. Oh, tapi ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Saya siap apapun. Ya. Enggak berat.
Syaratnya hanya kamu tinggal di sini sekitar 2 tahun. Terus kamu harus dalam keadaan berwudu. Jangan sampai tidak dalam keadaan wudu. Setiap rusak wudumu harus wudu lagi, dan wudu dengan cara yang sebenar-benarnya. Nah, itu saja syaratnya. Gampang sekali syaratnya. Kalau cuman gitu saya gampang itu. Jangankan 2 tahun, 3 tahun saya siap. Ya, daripada ke Malaysia enggak kaya-kaya. Gitulah kira-kira anak benda dia sebut Malaysia. Ya. Udah, gimana? Kapan mulai? Ini sekarang mulai. Saya ajar dulu kamu cara yang wudu yang benar. Oh, diajarkan dengan wudu yang betul-betul, dengan bacaan-bacaannya, dengan segala hal. Berarti cuman ini, Pak Guru, saya ya cuman itu aja. Saya berarti boleh nggak ikut ngaji? Silahkan, sekehendak kamu. Akhirnya mulailah dia nyantri. Hanya itu dia kerjakan di pondok pesantren. Hanya wudu saja. Wudu. Tapi jangan nanti jadi alasannya santri-santri tidak mau ikut belajar. Aku jadi wudu doang. Akhirnya dia tidak mau ikut. Sana jauh-jauh dia. Tapi lama-lama bosan juga dia duduk sendirian. Apa yang dikerjakan orang itu ya? Apa yang didengarkan? Coba saya ikut-ikutlah. Dengar-dengar daripada saya sendiri di sini. Ternyata mulai sudah bisikan hidayah itu sudah masuk dia. Kenapa? Karena wudu bersih jadinya dia. Wudu dengan benar dia. Akhirnya lama-lama hatinya mulai bersih. Bersih, terhapus dia noda-noda itu sedikit demi sedikit gara-gara wudu. Dosa yang pernah terlalu banyak dia lakukan selama ini membuat hatinya tertutup. Nah, sekarang sudah mulai terbersihkan. Terhapus sedikit demi sedikit. Akhirnya mulai hidayah itu masuk. Coba saya ikutlah. Walaupun di belakang-belakang duduk dia di sana, dia duduk. Didengar isi pengajian, didengar. Lama-lama kok nikmat dia, seneng dia. Oh, bagus pengajiannya. Lama-lama maju. Akhirnya dia paling depan. Senang dia lagi ngaji. Dia dengar fadilah duha, dia amalkan. Dia dengar fadilah tahajud, dia amalkan. Akhirnya dia santri yang paling rajin tahajud. Tidak perlu dibangunkan, dia sudah bangun. Ini kenapa ini sulit-sulit dibangunkan? Mungkin terlalu hitam ini. Hatinya perlu dibasuh dengan wudu. Sering-sering wudu anakku semua. Insya Allah kalau sering wudu, insya Allah tidak terlalu sulit nanti dapat hidayah, bukan hadiah, dapat hidayah. Insya Allah nanti hadiahnya belakangan. Ya, rajin wudu. Ini sudah dibangunkan. Ya Allah, tidur lagi. Bangun tidur, ku tidur lagi. Gimana ini? Ya, tapi pelan-pelan. Terus sedikit demi sedikit. Jangan bosan, yang penting istiqomah anakku semua. Malas ya. Dari alhamdulillah ini sumbangan lagi 220 dari jamaah Embung Karung, dan siapa mungkin tadi diniatkan untuk sumur ya. Alhamdulillah sudah banyak yang nyumbang terus para jamaah belum, tapi belum cukup dia. Karena santri kita banyak, ini yang akan wudu, banyak yang akan mandi, banyak yang akan nyuci, kita perlu sumur banyak-banyak ya. Iya. Ya kelupaan pertama. Yang lanjut kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan yang nyumbang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, umurnya. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Kita lanjut. فَكُلَّمَا غَسَّلَ جَارِحَتَهُ خَرَجَتْ مِنْهَا الْخَطَايَا
allati tarafatha. Ya. Oh ya, tadi belum selesai ceritanya. Ya. Ini gara-gara nyumbang lupa jadinya pengajian. Akhirnya dia ini terus menerus ngaji, hanya rajin dia tahajud. Apa yang terjadi? Belum 2 tahun dia di sana, dia sedang nimba air untuk wudu. Ternyata yang naik adalah emas, bukan air, emas yang naik. Dia lihat emas, tapi dia tidak terkejut lagi. Kenapa emas? Saya butuh air. Dituang lagi. Lagi dia nimba, yang naik emas lagi. Dia buang lagi. Nimba lagi, begitu terus dapat air. Padahal dia mau wudu untuk tahajud. Akhirnya sudah saking lelahnya, dia pergi bangunkan gurunya. Ya Syekh, ya, ada apa? Saya mau air, kok emas yang naik di sumur itu. Yuh, kan itu yang kamu minta, bukannya itu yang kamu cari. Udah ambil saja biar kamu kaya sana. Apa dia bilang? Saya sudah tidak butuh emas lagi. Saya lebih butuh air. Saya mau wudu tahajud. Nikmatnya tahajud lebih nikmat daripada memiliki emas. Sudah bisa seperti itu para jamaah? Kalau belum berarti sama kayak saya. Masih lebih senang lihat emas daripada air wudu. Allah, berarti kita ini masih jauh, masih wudu kita belum mampu membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Mungkin ada yang bersih tapi masih banyak juga kotorannya, ya. Terutama kotoran yang masih nempel di hati kita adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, enggan mati. Ya, jadi kata beliau dalam kitabnya, setiap kita membasuh basuhan anggota tubuh kita akan keluarlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarih." Siapa-siapa yang berwudu dan bagus cara wudunya. Nah, ini tempat anunya yang harus digarisbawahi. Wa ahsanal wudu. Kalau belum bagus wudunya tidak bisa dia. Wa ahsanal wudu, wudunya bagus. Kharajat khotayahu, maka akan keluar dosa-dosanya, kotoran-kotorannya, min jasadih, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti alfari, sampai akan keluar lewat bawah kukunya. Yang di bawah kuku pun ikut keluar. Allah, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiril qatratil ma'. Apabila berwudu seorang hamba yang muslim yang beriman, kemudian dia basuh mukanya, ya, maka akan keluar dari mukanya semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan oleh kedua matanya, ya, pernah ngintip mungkin. Mudah-mudahan tidak ada yang suka ngintip. Ya, pernah mungkin melihat maksiat, senang dia lihat, itu akan keluar bersama tetesan-tetesan air di saat kita membasuh muka kita. Mengalirlah kotoran-kotoran itu jatuh, ya. Allah, alhamdulillah, ya. Aw ma'a akhiri qatril ma, atau dia akan habis bersama tetesan air yang terakhir, ya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma aw ma'a akhiri qatril ma
apabila dia basuh kedua tangannya, akan keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh tangannya, ya. Mungkin dia pernah mengambil sesuatu yang haram, dia pernah menggunakan tangannya untuk memukul orang secara zalim, ya. Ya akan keluar dosa-dosa itu bersama air yang mengalir, bahkan akan berhabis dengan tetesan terakhir air wudu yang kita basuhkan ke tangan, ya. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia basuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlah ma'al ma' atau ma'a akhir qatril ma'. Di saat dia membasuh kakinya akan keluar juga dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya, hatta yakhruju naqiyyan minadz-dzunub, maka dia akan keluar bersih dari segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, ya. Sering-sering berwudu. Itulah agama Islam para jamaah. Agama nadhafah, agama bersih. Maka perintah menyuruh kita untuk menjaga kebersihan. Ya, sudah agama kita sudah dari dulu. Ya, kita umat Islam tanpa disuruh oleh pemerintah pun harus itu. Harus kita menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, ya. Alhamdulillah, kalau kini kita amalkan, mudah-mudahan kita terhindar dari segala virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Jaga kebersihan, ya. Banyak hikmahnya, makanya sekarang dengan adanya ini, orang rajin cuci tangan, orang rajin mandi, orang rajin tutup mulut, ya. Kenapa perlu ditutup mulutnya? Supaya jangan terlalu banyak ngomongin orang yang jelek-jelek, ya. Ya, kalau dulu sapi saja yang ditutup mulutnya, sekarang manusia juga disundung. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa Budiman yang ada dari jauh sana. Ada, Ustaz? Belum ada. Mungkin ada dari santri atau dari para jamaah yang lain. Pertanyaan. Enggih, silakan. Angka lamun delupa aja dendek be sebut. Nggih, dendek desa bareh pinak-pinak nggih. Angka ketahu dia delupa sebut dek. Nggih. Angka sesuatu yang kita sebut tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu akan menjadi kebohongan, maka akan menjadi dosa. Nggih. Angka lema aja dendek demen nonton nggih. Dendek wah bara ya harga nu ieu sik jual le wah. Angka mun kenya kelupa aja dendek disebut. Nggih. Mun bau jatima aja ingat dendek be sebut. Mun ngerga aro li bati-bati sekedi dia semeton wah kembela lo. Nggih. Srini teh lo sebut semeni modal semeni maka salah. Nggih lagu sila anda jadi manusia nggih. Ayam poda nangkin kuat-kuat bekemumuh waktu nudu berbenten da kemumuh aden sajangkan da apa raran melihat tain oleh tenggorokan. Ya ran tamadmad mubalaghah fit tamadmud ya bermedan. Abi njarin uni-unin salah-salah no beh sogol dosa-dosa. Nah. Nggih.
Oke, silakan bergiliran. Belian suara dek dengar. Berbeda daya dengan gue. Ah. Nggih. Angka ende dana bedaya sida bantu niki. Angka dia aja daya bagus lah dia. Artinya kita bantu supaya cepat terjadinya akad nikah. Ini mudah-mudahan tama jok bedaya sawino, bedaya sak tekanggoan. Ada yang sak nyerek rub kumpul, nggih. Ya. Nggih, napi ayahanda. Terus pertanyaannya, dipersingkat. Atau sampai pengadilan dengan toa nikah balik, apakah ini pelik dan dengan toa nikah anak ini balik ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman belum jelas tadi yang dimaksud tadi ini ke surat cerainya. Belum ada surat cerai. Tadinya belum dicerai sama suaminya. Ya, terus dia minta digugat di pengadilan. Pengadilan belum mengasih surat cerai. Kemudian orang tuanya mengawinkan anaknya tanpa menunggu surat. Tidak boleh. Nggak boleh karena belum sah dia dicerai. Kapan dia jatuh cerainya? Karena ini gugatan, bukan ceraian langsung dari suaminya. Kalau dia gugat berarti nanti keputusan cerai itu adalah di tangan hakim. Hakim yang menentukan apakah ini dicerai atau tidak. Ya, kalau surat cerainya belum keluar, kemudian dia dinikahkan lagi dengan orang lain, maka tidak sah. Akad nikahnya tidak sah, ya. Iya. Makanya kalau memang seperti itu, ya silakan dia menggugat. Di sana dia boleh menggugat kalau memang tidak diberikan nafkah, tidak ada kabar, tidak ada apa. Dia menggugat, kemudian dia sabar menunggu keputusan, itu saja ya. Setelah nanti keluar keputusan, ya silakan dia menikah, tapi itu pun harus menunggu
iddah tetap ada iddahnya, ya. Jadi bukan berarti gara-gara suaminya di Malaysia tidak pernah berhubungan selama itu terus tidak ada iddahnya, enggak. Tetap dia ada iddahnya. Dia harus menunggu iddahnya. Ya, begitu ya. Nggih. Lalu ya beralasan, Mas Juan itu kembek sih semamen dia. Tetap dia iddah harus ditunggu iddahnya. Kenapa? Ada kemungkinan yang tidak kita tahu nanti. Supaya jelas dulu status si wanita ini memang masih bersih, tidak ada janin di dalam perutnya. Nggih. Tidak mesti harus suaminya nanti, mungkin saja wallahu alam. Makanya syariat itu kemungkinan itu dijaga. Jangan sampai nanti dia menikah dengan orang lain yang punya janin orang lain lagi. Bahaya. Supaya betul-betul anaknya nanti adalah hasil daripada perbuatannya dengan suaminya yang sah gitu. Nggih. Ada dari luar? Penasaran Tuan Guru, bolehkah kita berdoa di dalam setiap membasuh anggota wudu? Misalnya ketika berdoa, ya Allah, hindarkanlah dari pendengaran yang buruk. Begitu juga ketika membasuh anggota wudu yang lain. Terima kasih sebelumnya. Iya, boleh. Doa-doa itu tidak baku, ya. Doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab itu tidak baku, harus persis seperti itu. Boleh kita berdoa dengan yang lain, misalnya pakai bahasa kita juga boleh. Di saat membasuh telinga seperti pertanyaan tadi, ya Allah, ya, jadikan supaya telinga ini tidak mendengarkan hal-hal yang jelek, ya. Kan mirip artinya dengan doa yang tadi. Ya, Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Ya, yang penting mirip-mirip dengan itu tidak masalah, ya. Yang ada kaitannya dengan pendengaran. Nggih. Makin jelu arak niki masih. Apa hukumnya orang berzina sampai hamil? Dan dia menikah dalam keadaan hamil, apakah pernikahannya sah atau tidak? Iya. Gimana hukumnya berzina? Ya, berzina jelas haram, ya. Apalagi sampai hamil. Tapi yang dimaksud di sini pertanyaannya, boleh enggak dia dinikahin? Dalam keadaan dia hamil dinikahkan dengan orang yang menghamilinya? Boleh. Boleh dia. Ya, nikahkan saja. Tapi ada ketentuan-ketentuannya nanti, ya. Ya. Jelas, cuman harus nanti anak hasil zina ini bukan anak dia, bukan anak suaminya. Ya. Karena anak ini hasil sebelum dia menikah. Maka anak ini hanya diintisabkan kepada ibunya. Ya, anak ibu tapi bukan anak bapak. Gimana maksudnya? Nanti anak ini tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Ya. Anak ini tetap dia termasuk anak zina yang kalau dia menikah nanti dinikahkan oleh hakim. Tapi Ustadz, kalau nanti ternyata kita malu dinikahkan oleh hakim, jadi kebongkar nanti bahwa anak ini anak zina, gimana caranya? Ya, kita bisa-bisanya boleh kita menyembunyikan aib, ya. Gimana caranya? Udah pura-pura lalu juluk dengan toan, ya. Nanti dengan toan wakili juga, padahal hakim yang datang. Berwakil lagu hakim. Ya, itu untuk menyembunyikan aib, boleh, ya. Tapi yang jelas tidak sah kalau dinikahkan oleh orang tuanya, artinya orang tua hasilnya. Karena dia tidak dianggap dalam agama sebagai orang tuanya. Dan anak ini nanti tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Yuk berbeda dah, kan dia ngepen hasil. Udah, nanti kalau memang mau dikasih, boleh dikasih, tapi masih hidupnya. Hibahkan boleh. Tapi untuk mendapat warisan tidak boleh dia.
mendapat warisan dari bapaknya. Kalau hibah boleh. Nah, makanya kalau terjadi seperti itu ya upayakan supaya berbentuk hibah. Ya. Nggih, sila terakhir. Masih kaitan di pernikahan. Pernikahan itu kan boleh diwakili. Misal nih, anak sahabat di Malaysia atau di Saudi, Nggih. pusat Mina di Lombok. Nah, ini anak di Malaysia atau dari Saudi itu kan boleh wakili si lain untuk nikah dengan perempuan yang ada di Lombok. Bisa. Bisa. Ah. Di antaranya sudah bisa, ada timbul masalah. Tuhan tak nikah, wakilimu terus cedok-cedok dia sah nama dia karena kurang cinta di sana. Misal mau saya oleh itu. Mama, nih terserah dia antong yang boleh. Saya buat. Yo, dia kami lagu ini. Kakak nanu baik. Aku tunahia nuni nama dia. Itu tak dia si ama. Ya. Ya. Oke. Ya, sudah. Jadi pertanyaannya, ada orang dinikah suaminya dari Malaysia, calon istrinya di Lombok. Ya. Pertama pertanyaannya, boleh enggak diwakilkan penerimaan ijab qabulnya? Yang laki-lakinya, suaminya ini diwakilkan, bukan walinya tapi suaminya. Boleh. Ya, jadi perwakil itu bukan hanya wali yang boleh berwakil. Menerima akad nikah juga boleh berwakil. Nah, kemudian permasalahannya yang kedua, setelah dia akad nikah, ini si laki-laki nggak pulang-pulang, akhirnya terjadilah perceraian. Belum diapa-apakan, karena si laki-lakinya masih di Malaysia, si wanita masih di Lombok. Ya, di kembe-kembe. Ya, bagaimana ini? Dia bercerai. Boleh enggak ayahnya si laki-laki ini menikahinya, ya? Menikahi mantan istri anaknya. Kalau tidak pernah didukhul, boleh dia. Tapi kalau pernah didukhul enggak boleh. Tahu maksudnya dukhul? Sudah digawe lah itu ya. Kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, enggak boleh. Ya, kapanpun ya, walaupun menantunya sudah dicerai oleh anaknya, enggak boleh menikah sama ayah atau orang menantunya, ya, mertuanya. Menantu tidak boleh menikah sama mertua, kecuali kalau memang tidak pernah diapa-apakan. Dianggap belum ada apa-apa sudah itu. Karena tidak pernah apa-apa. Sama juga, sama hukumnya seperti ibunya seorang janda, ya, anaknya seorang gadis. Ada seorang laki-laki mau sama si anaknya, segadis ini, menikahlah dia, ya. Ternyata ini anaknya belum diapa-apakan sudah minta cerai. Akhirnya cerailah mereka. Ternyata mertuanya atau ibu daripada si wanita melen jadi pengganti. Aneh lila lalo satela anak deman kembe-kembe wah. Aneh aku be kanca memerari malkan. Memerari kanca mentoa anjarin mentoa sak nina. Ya. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena belum diapa-apakan. Tapi kalau sudah, walaupun sekali, enggak boleh.
Kalau sudah terjadi, walaupun cuma sekali, wak sekali doang. Den man bau jari apa-apa nih. Kentok-kentok den man bau jari. Nggak bisa. Yang penting kalau sudah terjadi, walaupun sekali, tetap nggak boleh. Ya. Ya. Mungkin sekedar itu saja dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan pembahasan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan dahiman wa akhilla atqiya ulama. نهضى بالخير ونكفى ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبهت جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريات وباطني والظاهري. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.